Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market rally kurang lebih 2% dalam 24 jam terakhir. Total market cap di angka 3,4 triliun US dollars. Sementara untuk Bitcoin dominance terjadi peningkatan sebesar 0,09%, jadi kemungkinan Bitcoin dominance berhasil bounce di MA200 daily sepertinya ya. Oke, kondisi BTC gimana? Kondisi BTC di angka kalau dibulatkan 97.000 ya. Nah, kita tahu ada beberapa resisten yang di atas yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin ya. Ada MA50, 20 dan struktur resisten. Nah, gimana nih Bang? Ada yang reclaim nggak? Jawabannya ada ya. MA50 berhasil di-reclaim. Kita bisa lihat sini, jam 7 pagi tadi, daily close dari Bitcoin itu di angka 96.900 ya, sementara MA50 di angka 96.700-an. Artinya terjadi reclaim. Dan bahkan hari ini MA50 mulai menjadi support sepertinya ya. Tetapi ini masih belum selesai ya. Masih ada MA20, masih ada juga 97.570 yaitu resisten struktur ya. Nah, jadi masih ada dua itu, plus di waktu bersamaan ini secara struktur masih belum higher high begitu. Jadi masih lower low, lower high, lower low. Kalau sampai masih reject kalau salah satu resisten di sini masih lower high. Ya, jadi walaupun MA50 di reclaim which is good, itu pertanda yang ya at least ada perlawanan dari para bulls ya. Tetapi PR-nya masih banyak begitu ya. Sekali lagi masih ada MA20, masih ada 97.570. And by the way, untuk MA20 dan 97.500 itu basically kemarin confluence dan mereject Bitcoin. Kita bisa di sini wick-nya berhenti tepat di MA20 dan struktur 97.500 begitu ya. Jadi ya gimana Bang? Gampang ya, nggak usah di-stressin. Lihat aja selanjutnya. Apakah dia akan reclaim lagi atau tidak begitu ya. Jangan kebiasaan tebak-tebakan begitu, karena memang gue ngerti kadang-kadang beberapa orang memang suka begitu ya. Wah, begini udah pasti nih selanjutnya begini, sama kayak lu nonton bola deh ya. Nonton bola ya, lu fans bola ya, lu sering kali ngerasa oh udah pasti lah, gampang lah ngelawan sini pasti menang. Padahal lagi-lagi ya semua itu statistik begitu. Jadi ya kita nggak pernah bisa tahu sampai ya dia sudah kejadian. Maka dari itu lebih enak kita bereaksi kan terhadap market dibandingkan kita menyuruh market untuk ayo ini reclaim atau enggak jangan reject aja. Nggak bisa begitu. Jadi sekali lagi tugas kita adalah bereaksi. Market ngapain ya kita ya bereaksi. Misalkan reject lagi, oh oke. Misalkan reject 2 kali, itu adalah retest 1 retest 2. Oh berarti kita bisa apa? Buka posisi short misalkan ya. Kalau misalkan reclaim, oh reclaim, ya sudah berarti kita bisa lihat nih, jangan-jangan tadinya yang resisten bisa menjadi support, sama kayak hari ini nih. MA50 tadinya resisten ya, sekarang mulai jadi support. Nah pertanyaannya supportnya cukup kuat nggak? Nah begitu ya. Kalau menurut gue itu cara yang lebih sehat untuk kita melihat market, instead of wah nih udah reclaim pasti akan ngepump. We don't know begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk di daily-nya untuk Bitcoin ya. Sekali lagi gue simpulkan, secara struktur masih bearish, tetapi mulai ada perlawanan dari para bulls ya, karena kemarin berhasil mantul di 91.906 dan sekarang mulai berhasil reclaim 50 ya. PR besarnya untuk Bitcoin adalah dia bisa daily close di atas dari 99.314. Kalau bisa sekalian di 100.000 deh ya. Bukan weekly tapi daily close di atas 100.000. Nah itu bisa memecahkan struktur yang lower low, lower high, lower low ya. Bisa dipecahkan dengan membuat higher high, higher low, dan higher high lagi. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih PR untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa di sini kembali menguat ya. Nah jadi sekali lagi ini adalah mungkin jawaban gue untuk yang keberapa kali. Suka ada yang nanya soalnya, Bang, kenapa economic calendar nggak dibahas aja nih indikasinya apa, bakal ngepam atau ngedam? Satu, ya kita nggak tahu datanya seperti apa. Gue bukan orang dalam US yang tahu datanya akan seperti apa.
Begitu. Kalau Nancy Pelosi mungkin tahu ya. Kalau Nancy Pelosi tahu mungkin. Tapi kita manusia normal yang tidak tahu ini hasilnya seperti apa. Begitu ya. Yang awalnya mungkin beberapa bulan sebelum terlihat bagus bisa tiba-tiba jelek. Dan satu lagi yang gue ingatkan lagi ya. Ini sejak 2024 tuh suka random. Begitu. Misalkan ini kalau hijau. Kalau hasilnya hijau kayak contoh kemarin gitu ya. Hasilnya hijau seperti ini nih. Nah ini artinya apa? Artinya cenderung bisa bagus untuk dolar. Begitu ya. Dolar bisa naik biasanya. Oh ini naik bener bang sesuai. Iya tapi biasanya korelasinya dengan Bitcoin itu kebalikan. Indeks dolar menguat biasanya Bitcoin melemah. Lah ini ikutan menguat. Nah itu gue perhatiin sejak 2024 itu sering kali jadi berantakan. Begitu ya korelasinya tidak normal. Jadi maka dari itu ya kalau gue sih simple aja ini gue jadiin alarm. Begitu ya. Dan ngomongin alarm gue ingatin lagi. Hari ini akan keluar dua data penting. Dua-duanya adalah ISM Manufacturing, yang satu PMI, yang satu Prices. Dua-duanya jam 10 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat ke jam 10 malam, belum juga kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Oke. Next kita geser lagi ke dominance. Untuk dominance kita bisa di sini kondisinya ketahan oleh MA200 ya, ketahan oleh MA200. Hari ini tinggal kita lihat nahan lagi nggak gitu. Kalau ketahan lagi ya berarti kita harus lebih bersabar lagi, kita tunggu apa yang terjadi ya. Tapi struktur jelas ya masih cenderung lebih ke bearish. Lower low, lower high, di sini konsolidasi, lower low lagi gitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Bitcoin dominance. Next kita geser dulu ke news. Untuk news ini datang dari Metaplanet tuh nggak tahu dari mana ya, dari US mungkin ya. Jadi CEO dari Metaplanet memprediksikan bahwa apabila ya si Bitcoin Reserve ini banyak diadopsi idenya ya tentunya oleh negara-negara, nah ini bisa spark a global race begitu. Jadi akan mungkin seperti dulu ya di mana semua orang mencoba untuk menimbun emas, begitu negara mencoba untuk menimbun emas. Ya itu memang historically speaking bisa mirip sih seperti itu. Cuma perbedaannya mungkin ya kalau emas ya udah kita cuma di hoard aja, tapi kalau Bitcoin ini bisa juga punya extra benefits lain seperti contoh kemarin dipakai oleh Rusia ya. Di mana Rusia kena sanksi ya, atau kena sanction lah, jangan sanksi ya, takutnya salah ngerti. Sanction dari US di mana mereka tidak bisa pakai perbankan dari ya Western world lah gitu kasarnya ya. Apa yang dilakukan oleh Rusia? Rusia melakukan transaksi dengan kripto begitu ya. Jadi lebih menarik sebenarnya ya. Dan ya kita lihat nih, kalau satu sudah FOMO ya, satu negara sudah melakukan bukan melakukan, lebih tepatnya membuka Bitcoin Reserve, apalagi US yang buka, udah itu kemungkinan besar negara-negara lain pun akan berlomba-lomba untuk beli kripto, atau lebih tepatnya beli Bitcoin ya. Kalau kripto sih in general kemungkinan besar enggak lah, Bitcoin untuk reserve mereka. And it's gonna be interesting. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau seperti itu bisa berubah ya. Secara volatility terutama, karena kalau sampai negara-negara itu FOMO, mereka beli dengan jumlah besar ya. Sekarang gini gue tanya, emang negara tiap bulan trading emas gitu, tiap hari trading ya, daily trade emas? Enggak, mereka lakukan sebagai ya mereka gunakan sebagai reserve untuk menjaga daya beli mereka. Artinya apa ya, kemungkinan besar akan lebih di hold jangka panjang, lebih panjang lagi bahkan daripada whales begitu. Jadi it's gonna be quite interesting begitu. At least itu dari sisi positifnya. Yang negatifnya mungkin akan juga bisa lebih gampang dimanipulasi oleh mereka juga. Itu ada kemungkinan juga seperti itu ya. Karena ya memang kalau kita ngomongin pure harga gitu ya. Ya gini, yang decentralized dari kripto, dari Bitcoin itu adalah validasinya, bukan masalah harganya berapa. Nah, kalau misalkan seseorang punya Bitcoin dengan jumlah besar begitu ya, ya mereka juga bisa manipulasi gitu. Contohnya mereka bisa tahan harga dan seterusnya dengan buka misalkan put option dan seterusnya. Nah itu mungkin dari sisi negatifnya. Tapi apapun itu menurut gua for the long term ya lu kayak lihat sendiri emas aja gitu ya. For the long term it's good ya, dengan market cap yang udah luar biasa besar. Nah Bitcoin, crypto in general secara market cap sih cenderung kecil gitu. Jadi
Ya, kalau gua pribadi sih simple, udah DCI aja ya. Lu dikasih kesempatan beli ya beli, begitu ya. Economic liner udah tadi gue udah ingetin ya jam 10 malam. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sebelum kita dengar lu pesan-pesan sponsor kita, gue ingatkan sekali lagi bahwa di TCI tidak ada namanya kelas berbayar, VIP, titip trading, tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Ya, jadi kalau ada yang mengatasnamakan TCI, ya itu semua pasti scam. Ya, jadi hati-hati. Liquidity semakin banyak, nanti akan semakin banyak juga scammer di market. Ya, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini sebenarnya ada setup futures ya. Retest 1 sudah terjadi, retest kedua sekarang kita bisa pertimbangkan untuk pasang limit short ya. Boleh di EMA20, boleh di struktur 97.500. Cukup dekat untuk dijadikan confluence ya. Jadi apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Itu untuk setup di Bitcoin. Next untuk setup futures maksudnya ya. Untuk setup spotnya, untuk buy limitnya MA50 lalu di angka 91.906 dan 89.851 begitu ya. Oke, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini belum ada setup, kemarin belum ada setup ya. Jadi baru hari ini nih ya. Untuk hari ini kita bisa lihat retest pertama, bukan hari ini, tapi kemarin sudah terjadi retest pertama di EMA20 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.385. Ya, sekali lagi kita bisa limit posisi short di EMA20, target TP di angka 3.385. Untuk posisi spotnya kita bisa di sini ada di angka 3.395 karena sudah terjadi reclaim, lalu di angka 3.280,5 dan 3.158,8 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum secara spot dan futuresnya ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, kita akan coba ingatkan sekali lagi ya. Begini, at the end of the day ya, orang yang terus akumulasi yang akan senyum begitu ya. Nah, buat yang akumulasi di 91.906 ya congrats, lu kemarin, bukan kemarin, hari ini lah ya, hari ini lu sudah profit sebesar 5,49% dari posisi ini saja begitu ya. Oh, berarti maksudnya bang, udah nih kita bakal langsung nih ngepump ya? Enggak, bukan seperti itu ya. Kadang-kadang orang, apalagi yang masih baru begitu ya, baru dan nggak mau mengosongkan otak begitu, merasa dirinya terlalu pintar begitu ya. Banyak orang berpikir saat, oh oke nih support nih, udah kalau ini udah mantul udah beres nih, kita akan langsung naik ke atas. No, ya seperti yang kita bahas tadi di depan, masih banyak PR, ya. Nah, terus mungkin ada yang mikir, loh bang, kalau masih banyak PR ngapain kita beli di sini?
Nah justru karena kita tidak tahu di mana dia itu pastinya akan mantul, di mana dia akan menjadi itu bottom terakhir dia sebelum rally. We don't know and we'll never know. Ya, bener, kita nggak akan pernah bisa tahu. Kalau sampai ada orang yang bisa, wah, kok pas nih orang ya, berarti nebak. Begitu. Ya karena kalau mau ngomong tidak ada statistik angka 91.906 itu terulang sebagai support yang terus-menerus. Begitu berbeda contohnya dengan MA200 misalkan ya di weekly. MA200 di weekly cenderung bagus sebagai support. Begitu ya, dari masa ke masa cenderung bagus ya. Nah, tapi itu pun bisa break. Gitu. Jadi kita itu harus selalu berpikir dalam bentuk bukan dalam bentuk ya, kita harus berpikir semua itu dalam probability. Begitu. Ya, dan lu tahu probability itu nggak ada yang 100%. Besok lu hidup aja itu nggak 100% probability-nya. Begitu. Jadi kita harus merendahkan ego kita, merendahkan ya ego ya udah paling benar ya. Jangan terlalu overconfident, jangan terlalu percaya diri. Begitu, ya. Karena gini, percaya diri sebenarnya bagus untuk di dunia, begitu ya. Di dunia nyata lah gitu, di dunia hidup kita ya bagus, mendingan percaya diri ya dibandingkan rendah diri. Begitu kalau boleh dipilih, bahkan kalau mau dipilih ekstrimnya mendingan lu sedikit kesombongan dibanding lu terlalu rendah diri, karena orang sombong tuh masih bisa achieve a lot of stuff. Begitu ya, kayak contoh aja dulu itu si Densu ya, Densu gue dulu sempat nonton waktu dia masih jadi pemain basket ya, dia kan terkenal sebagai ini ya pebasket yang wah sombong songong gitu ya, ya tapi kalau disuruh pilih lu mending sombong songong dibandingin lu rendah diri. Begitu. Nah, tetapi di dalam dunia investasi ya, lu jangan rendah diri tapi realis aja. Begitu. Oke, struktur masih begini. Ya udah, hati-hati. Kita masih dalam area danger nih. Ya masih dalam daerah dangerous begitu. Nah, tetapi di waktu bersamaan, dangerous berarti bukan berarti lu tidak akumulasi juga begitu, karena ya pada faktanya ini juga dangerous dulu. Dangerous nggak dangerous ya. Tapi akumulasi nggak akumulasi. Profit nggak profit. Begitu. Nah ini semua terjadi karena apa? Tidak tebak-tebakan. Nah itu beli di sini gitu ya. Dangerous nggak? Dangerous. Ini kalau jebol bisa lanjut ke bawah, bener. Ya tapi karena kita tidak tahu kapan dia akan specifically menjadi last bottom dia. Ya siapa yang kira ini bakal jadi last bottom? Waktu kejadiannya orang berpikir ini akan kapitulasi. Taunya enggak. Ya. Taunya enggak. Ujung-ujungnya apa? Ya ini last bottomnya udah. Begitu. Ya. Nah. Jadi ya mungkin kita harus sekali lagi ya gue ingatkan, kita harus rendahkan ego kita. Ya. Jangan berpikir market ini punya bapak moyang kita. No. Ya. Jangan berpikir ini adalah perusahaan bapak lu. Bukan. Ya. Lu gak bisa ngatur-ngatur di sini. Ya, jadi ya sudah. Just ini aja. Kita terus lakukan DCA dan konsisten. Begitu. Itu menurut gue cara terbaik dan saran yang paling bisa dipakai untuk dari orang newbie sampai advance. Begitu, konsisten dan DCA. Dan semua orang bisa lakukan. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan ingat, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi hati-hati ya. Jangan kebanyakan nabur hal buruk, nanti naburnya pohon keburukan begitu, karena benih itu kecil awalnya ya. Udah tumbuh jadi gede. Nah, tentunya lo pengen yang tumbuh jadi gede itu kebaikan kan? Nah, jadi hati-hatilah. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.